warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bi maulidi sayyidi waladil adnan, wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam, idh laulahu lakanat ahwaluhu aqbaha minal an'am. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ziham. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Nah, ini orang ini mah tidak ngajawab ku Allahnya. Kullu lafzin lahu lafzul jalalah fahuwa dzikrun. Setiap lafaz jalalah ibu yang diucapkan oleh kita setiap akhir ayat Al-Quran, setiap lafaz Allah itu adalah ismi jalalah. Maka setiap yang mengucapkannya, kata para alimin ulama, kullama kasura lafzu kasural ajru. Makin banyak lafaz yang kau ucapkan, makin banyak pahala yang Allah limpahkan. Cukup ku amin kudu ngomong Allah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Al-ayah. Wa qala ta'ala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyuna Muhammad ayat tilu ciri-ciri jalma Islam anu pelit sanajan sugih. Hiji, di mana-mana aya nu uluk salam cicing bae eta pelit bu. Nu kadua, lamun aya nu adan di masjid di mushola tapi cicing teu ditembala eta ge pelit. Nu katilu, ketika nama Rasulullah disebutkan Muhammad tapi dia tidak menyaut dengan sallallahu alaihi wasallam, maka Islam tersebut sanajan agamana Islam. Qala nabiyuna Muhammad sieu diarahan teuing karena man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wakila ba'dul ulama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'dhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani fi kitab Madarijus Su'ud qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqa fil jannah. Wa qala sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man awdaba maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Wa qala sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwati badrin wa hunain. Wa qala Syekh Abu Ja'far Al-Barjati fi kitabih, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal aya'i wan tawadhu yahsifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yahlubu satahu bihidmati syariyah. Sallu alaih. Ada orang nambah lagi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Qudratil mukarramun para alimul ulama hujjah wal hujjah asatid wal asatidah santriyin wa santriyah ma'al jamaah. Insyaallah bi'idznillah min hadhihi lailah ila yaumil qiyamah ma'assalamah wal barakah fid dunya wal akhirah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Maka pihatur kusuk pribados 10 orang 24 Al-Mukarram Abah Haji Mubin doakeun mantenna sing panjang yuswana. Amin. Mugi-mugi sing dipasihan milik rezeki anu diberkahkeun ku Gusti Allah. Amin. Dikasihan putra putri saleh terus salehah. Amin. Abdi teulah kasepuh abdi senior abdi waktos di Pondok Pesantren Nurul Falah Kaum Caang di anjeunna mah harita teh 7 genep 78 pas di pondok abdi mah dina patuangan keneh Abah Usuk. Doakeun mantenna mudah-mudahan sing panjang yuswana. Amin. Mugi-mugi Gusti Allah sing diangkat harkat derajat martabatna. Amin. Mugi-mugi Gusti Allah sing dipasihan putra putri saleh terus salehah. Amin. Oke, endal diberangkatkan ke tanah suci Mekah. Amin. Di Mekah mudah-mudahan Abah Usuk sing kadamel rokok anu megah, majlis taklim anu mewah, kapeser mobil anu mewah. Mugi-mugi sesana kapeser sawah. Mugi-mugi ayah sesate nebah dan nambah nikah. Ya sudah ibu dari amin anu eta mah. Aya di jalanat nu amin terjadi. Keun doa di terakhirnya ulah didoakeun we eta mah. Nu penting guru urang doakeun mudah-mudahan sing berkah hirupna dunia sareng akhirat. Amin. Oke teh hilap ka Abah Haji Alwan doakeun mantenna sing panjang yuswana. Mugi-mugi kahirupanana sing diberkahkeun ku Gusti Allah. Teh hilap Al-Mukarram Ustaz Ajat urang doakeun mantenna sing dihasilkeun segala pamaksadanana. Amin. Instansi pemerintahan baik sipil maupun militer yang saya banggakan, Bapak dari Kapolsek, dari Koramilnya, alhamdulillah semuanya sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Organisasi kecamatan nanti kelurahan doakeun sadayana instansi pemerintahan urang mugi-mugi sing dipasihan rasa amanah ku Gusti Allah. Mudah-mudahan umurnya selalu dipanjangkan, mudah-mudahan segala pemaksudannya selalu dihasilkan. Allah karuniai putra putri yang soleh dan solehah, rezeki yang berkah. Mudah-mudahan segera berangkat ke tanah suci Mekah. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Bapak Lurahna, Bapak RT-na, Bapak RW-na sadayana kum jadi hiji-hiji
Mugi-mugi sadayana aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oke para panitia, baik pemudanya maupun kaum tuanya, kurang doakeun sadayana panitia nutos berjibaku wengi ieu. Masya Allah ningali tenda rurung daya asa di Mekah ya ulama itu asa di jero maktab teh. Alhamdulillah, doakeun para panitia mudah-mudahan sing dipasihan kegiatan amal ibadah nutos diperjuangkan baik melalui tenaga pikiran ataupun doanya. Mugi-mugi Gusti Allah sing dibales sareng pirang-pirang pahala anu berlipat ganda. Amin. Oke, karena bujangan parawan doakeun nu jomblo kene sing geura barokah gebetan. Nutos boga gebetan doakeun urang sing geura nikah. Amin. Pas nikah mudah-mudahan Gusti Allah sing enggal dipasihan katurunan. Mugi-mugi pas dipasihan katurunan Gusti Allah terilah dipasihan katurunan deui. Dipasihan ngalahirkeun deui, dipasihan reneh deui. Amin. Disana dipasihan ngalahirkeun deui, mugi-mugi tos ngalahirkeun tetebal reneh deui bae. Amin Allahumma amin. Adil hadirat adana wa yakum ajmain. Para tamu undangan, para jamaah dina wengi ieu anu darongkap dina haflah anu mubarakah. Mugi-mugi urang sadayana jaga biasa kalebet kana jalmi anu ngagungkeun maulid Nabi. Munggu Sayyidina Ali karramallahu wajhah yakhruju minad dunya illa bil iman. Keluar jaga di alam dunia terkecuali urang sebelum membawa iman, maka Allah tidak akan mewafatkan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisabi. Sakabeh jalma ngagungkeun maulid Nabi cek Sayyidina Ali bakal lebat ka surga Allah bi ghairi hisabi, tanpa dihisab. Amin. Allahumma cukup ku amin kudu milu ngagungkeun. Cinta ibu ka Kanjeng Nabi, cinta sadayana urang dia ka Kanjeng Rasul. Benar cinta? Baiklah, kita buktikan cintanya. Cinta itu membutuhkan bukti, bukan hanya sekedar janji. Cinta itu tidak mudah diucapkan hanya sekedar di mulut, namun cinta juga memerlukan aplikasi. Cinta itu hurufnya ada 5. Yang pertama C, yang kedua I, yang ketiga N, yang ketiga T, dan yang terakhir adalah A. Berarti C-I-N-T-A. Cerita indah namun tiada arti. Itulah cinta. Jadi bujangan, parawan, bobogohan ibu, harupun kanan kebo, kai kebo, dibuka alur, dibuka reungit, mohon maaf, anteng, indah beu akhir-akhirnya. Itulah cinta. Al-mahabbah yakhruju uqulul halim. Cinta mengeluarkan akal yang tidak masuk akal. Jika seseorang sudah mencintai satu perkara, mohon maaf bagi dia tidak ada artinya apa-apa. Cek bahasa Sunda teh mah keueuh, cek aing kudu kieu. Itulah cinta. Maka malam ini cinta kita yuk fokuskan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita nanti suatu saat di alam barzah akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bersamanya kita berkumpul di surga Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kemudian cinta menurut bahasa santri. Kumaha cek santri? La yura wa la yumassu walakin yuhassu fi qalbi. Cinta tidak bisa dilihat, cinta tidak bisa diraba, tetapi getarannya terasa di dalam dada. Itulah cinta. Ketika ibu mengaku cinta kepada Rasulullah, panitia ngeliling kaum lima baru mau buku gede. Assalamualaikum. Salam. Tadi mah kesisiaran yang indungna diharapkan pantok. Begitu katingali bahwa ayah ketua panitia, ayah bendahara membawa buku gede. Cek indungna, nek namun eta Ustaz Usin nanya ke emak. Yakinlah, macan balik ke emak. Itu ngelupa tadi orang anak dulu kalau Assalamualaikum. Nek, emak aja. Cek emak aja balik itu. Lu benar berarti ayah. Bicara. Dijemput ke jero. Kugai usuk kedonggeng dari doa. Dasarawan kita dimulutang.
ngakunya cinta sama Rasulullah, kenapa ditanya muluran harus nyumpuk? Betul. Yang kedua, kabehan masyarakat Haji Kondang geus diumumkeun sasungsuhunan mawa besek 10 per 5. Anjara ketek lah waktu air mawa hiji. Itu dah bukti cinta kepada Rasulullah. Betul. Enggak segitu lu ngariung nanti mana laki. Ini mah datang ke masjid menang berkat 5 air mawa hiji. Pertanyaannya, apakah eta sedekah apa usaha? Ya, kalau betul ngomong. Nah inilah cinta. Jadi cinta itu perlu kejujuran dan manusia membutuhkan cinta. Alasannya apa? Menurut kaidah bahasa Arab, wa nasu bila hubin kalaili bila nujum. Manusia tanpa cinta bagaikan malam tidak berbintang. Lanjut. Puji. Hai orang sadar Allah nu maha suci. Allah nu maha hiji, Rabbul Izzati. Dan utara ngawiji-wiji, utara ingkar janji, utara pasinu. Ngagaduhan puji Allah, puji kabagi opat. Puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Qadim alal qadim, Allah muji kana datna. Wajar ketika Tuhan memuji dirinya, sangat diwajarkan. Tetapi jika manusia memuji dirinya, mohon maaf, kurang ajar. Betul. Bisa. Tuh, film dia ya. Allah kan aing dompet cina nu panggeuheun. Kok bisa itu? Itu sama saja dengan memuji diri. Betul. Manusia tidak ada yang hak mengaku bahwa dirinya paling jago di alam dunia. Karena geus ditetapkeun ku Gusti Allah anu berhak jago manganukur kotor. Manusia jangan pernah merasa sempurna, hadirin. Karena yang wajib sempurna hanya Allah. Manusia tewajib jujur, tewajib ngaku pang jujur-jujurna. Sebab nu jujur mah hanya ada di merek minyak goreng. Betul. Jadi jangan takabur, jangan sombong. Allah memuji dirinya wajar karena Allah maha segala-galanya, mampu menggerakkan manusia, mematikannya kembali, menghidupkannya kembali, mampu mengeluarkan manusia dari lubang sekecil itu. Sekecil itu, Pak. Paham itu ibu? Jadi wajar. Urang mah manusia, Bapak Ibu punten. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tepati-pati yang didatangkan ke diri manusia ilmu illa qalila, terkecuali yang saeutik. Mantap ulah ngarasa diri som, ulah ngarasa diri dan pintar ahli komputer belum tentu bisa membaca kitab gundul. Betul. Mampu membaca kitab gundul belum tentu mampu menyalakan komputer. Akut ya jauh kiai kehidupan komputer menunggu nu ahli komputer tak baca kitab kuning muruluk hulu. Itulah intinya apa, nanti endingnya kita lihat saling melengkapi. Lihat bangunan di rumah kita ketika listrik mati yang kita panggil PLN bukan tukang tas karena dia bukan ahli setrum. Betul. Ketika di rumah kita membutuhkan pembuatan eskalator atau pemasangan AC, yang kita panggil tukang AC. Kulkas ibu rusak, nah udah ngagorokan tukang bengkel kolektor penyambung. Wa ma'utitu minal ilmi ila qalila. Ilmu yang dimiliki oleh manusia hanya sedikit saja. Kau sentuhkan itu curugmu, jarimu, yang berang-lembur ya balang sebenarnya campur baik betul Pak. Nyari osna campur gak apa-apa lah. Ini tema orang lewat Pak. Campuran. Ini para kita yang perlu ditiru. Alhamdulillah. Jadi kabalan dongan. Apa kabalan dongan sekolah tadi nanti apa? Masyarakat ikut bagian lapangan, masuk di pengajian minum. Nah, itu ngaranna kabalan dongan. Berucap syukur kita kepada Allah bahwa di sekitar kita masih ada aparat-aparat yang ingin ngaji bersama kita. Mudah-mudahan kita doakan hidupnya selalu sejahtera dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal. Terus Bu, terus kembali kepada wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
Apa yang mau dicontohkan oleh manusia? Tidak ada, mohon maaf. Kita lahir dalam keadaan didorong oleh manusia. Setelah mati kita digotong oleh manusia. Betul? Kita hidup diberi nama oleh manusia. Setelah mati batu nisan kita pun diberi nama oleh manusia atau oleh orang lain. Kita hidup dalam keadaan telanjang setelah meninggal dunia, mohon maaf, hanya sehelai kain kafan. Seberapapun kekayaan yang kita miliki dalam dunia ini hadirin, tanah hektaran di dia di situ, lebah dikubur mah paling hiji kali dua nanti itu. Sugan cenah di dia mah aya jelema sugih tanah hektaran kuburan sorangan betul hektar. Ya sampai aku mah itulah manusia. Maka cek sesualan kolot baheula cincang keling manuk cingkleng cineten los ka kolong bapa satar cincang keling manuk cingkleng cineten keur ngorak celeng ka dieu celeng ka ditu ber ka ditu ngajar ka Medan nganjang ka Sumatera nganjang ka Afrika nganjang ka Papua barang balik umur 60 tahun 70 80 awak kolot balik di kota digiring di patas bendera koreng keluar tina jendela asupkeun ka lembur ka jero taneuh slup los ka kolong bapa satar buleuneng awak teu mawa naon aku ulah sori mikir eta kolot baheula mah nyeun susualan teh diajieun kan urang bisa ngaji yang bisa mengucapkan unggul. Jadi ternyata pengertiannya seperti itu. Lantas apa yang mau kita sombongkan? Ibu-ibu kumpulkan amal, mengumpulkan emas. Emas dikumpul-kumpul, geus menang ratusan gram, beujina bagus awak pae. Setiap harta yang dimiliki oleh seseorang yang meninggal dunia, maka haknya menjadi ahli waris. Siapa ahli waris ibu? Satu suami, dua anak. Dicekal ke salaki ibu emas menang ngumpul-ngumpul ibu tekal salaki ibu kawin di tetangga ibu anu baheula ibu budak-budak teh sakitnya tuh di sini di leha ampura teh bapak-bapak nak ulah kumpul-kumpul makaya mobil iyo mobil itu Pajero Sprott Innova Reborn Hilux Navara, mobil-mobil mewah termasuk Alphard dikumpul-kumpul garasi penuh keur menjadi bagus awak pae maka harta jatuh kepada ahli waris. Siapa ahli warisnya? Suami, istri dan anak mobil bagus bapak dea dibawa usaha ku calon salaki ibu mana bare topas sehat tak pernah diudak-udak. Yang lebih parah lagi kawin sama mantan supirnya sakitnya tuh di lubang hidung sarmuna. Maka jangan kau kumpulkan harta, kumpulkanlah amal soleh. Ya momentum maulid nabi paloba-loba urina lamun hayang ningali jelema hirup nabeungan dunia jeung akhirat silikeun kumpulan mulut sodaqah paling loba jelema anu bakal senang dunia. Tapi lamun mudah-mudah pakin bertimbet iya baik ayo boga biasa dengan soleh batur memuji ontak kabila sesiri sakot raja muda sakit ditanya ketika pertama kali maulid nabi dilahirkan di mana di kota Baghdad ibu meser etak menci ontak raja muda sakit coba 5 rek dipunci ontak. Karena apa? Kata Syaikh Sakoti, orang yang mengagungkan maulid Nabi, dia akan mendapatkan apa? Raudhatun min riyadil jannah, setengah daripada taman-taman surga Allah. Subhan. Betul memuncul kontak, mencit kebo, mencit sapi. Kurang dia mencit kotor sapi. Bari jenderi. Daripada pae, jangan udah mending diboncit. Nah nanti kelak di Siratal Mustaqim orang akan menyeberang kendaraan sesuai pebencitan. Orang Mesir, orang Baghdad luas dengan
ontaknya kalbarkil khotib, persis seperti kilat yang menyambar. Ada yang menyembelih kambing karya seperti angin nyampe ke surga. Kurang cikotang mencikotot sesapi eta patok sesapi akan buyung di tuna ini ditumpahkan kerudang di tengah-tengah magubu. Aduh, ayo mencikotot sesapi hancur muluda. Oh, tahun harap kudu ayo mencik kebok Ibsa itu akan orang dia berusaha sing hasil usahana nuker tadi mudah-mudahan sing hasil tadi nuker di Jakarta mudah-mudahan balik ke imah mawa duit anu loba aduh can ngandung orang doakan jinggarah ngandung nunges ngandung orang doakan jinggarah ngalahirkan terus ngalahirkan mudah-mudahan tekabal ngandung dari amin. Puji qadim ala qadim itu. Yang kedua, qadim ala hadis. Allah memuji kepada makhluknya. Siapa yang selalu dipuji oleh Allah adalah dia yang hadis ala qadim, makhluk yang selalu memuji kepada Allah. Lamun urang yang dipuji ku Gusti Allah, maka orang kudu muji ke Allah. Lepas mana orang muji? Ya pada salat. Warisan ti ahlu sunnah wal jamaah. Zikir ilahiyya anta rabbi subhanaka subhanallah. Subhanallah terus nama biya iman abadan alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa nikmatin Allahu akbar itu puji kepada Allah. Terbangun di tengah malam menggelarkan sejadah di tempat sholat, masuk ke dalam masjid, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayat ataka rabbuka maqaman mahmuda. Berharap tempat paling tinggi dari Allah, tempat paling terpuji bagi Allah. Tengah malam terbangun tahaj isoki murang tipotik isoki hilang salaki ini sarwa kirong ke kamar mandi jelas ke kamar mandi SD bagi handphone mandi tadi batu-batu cing gak berarti kalau mati teruskan dia terakhir puji hadis alal hadis, makhluk muji kepada makhluk. Siapa itu? Contoh dulu ibu ketika berpacaran menjelang rumah tangga, romantisan, panggilan pun sudah ayang bebek. Cek kabogo bapaknya ayang besok bapak nada ada apa bebek? Kita ngendok yuk. Eta ayam juga bebek ngendok. Kemudian ketika seorang pemuda memuji seorang perawan, indahnya malam kasih indah wajahmu, aku selalu merindukan bayanganmu. Setiap dimanapun aku berada, aku mau makan saja bayanganmu ada di kobokan. Ketika aku mau masuk ke WC, bayanganmu sudah muncul di pelosok. Rayulah hadis alal hadis, puji kodim hadis al hadis, makhluk memuji kepada makhluk. Siapa lagi yang memuji kepada makhluk? Yang paling termasyhur adalah seorang imam besar, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, memuji Rasulullah dalam sebuah kitab Hidayatul Hidayah atau Muraqil Ubudiyah. Melalui sebuah syairan, Syekh Nawawi mengatakan pujiannya terhadap Rasulullah ketika Syekh Nawawi menjelang wafat, saking kasang semna Kanjeng Nabi, beliau melafalkan sebuah syair ditulis oleh tangannya sendiri. Lam ya talim qatu tahamut wa ma tasha aba aslan fi zamanihi. Lam ya talim qatu tahamut lapan abadan wa mata sa'aba aslan fi madad zamani. Kata Syekh Nawawi, Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang tidak pernah mimpi jorok seumur hidup. Ibu mau nggak bermimpi jorok? Betul? Lam yatalib qatu tuhamut lapan abadan wa mata sa'aba aslan fi madad zamani. Rasulullah adalah seorang makhluk yang tidak pernah mimpi, yang tidak pernah hamuah. Kita bahasa Indonesia apa ya? Muat ya, menguat.
Mundur ramah menguapnya cai nagoda, menguap, jadi keluar uap. Ibu Kanjeng Rasul nggak pernah mulai. Udang mah karat datang kali ngaji kakarat 5 menit mas. Wah, betul. Aku maka tidak ada insan sehebat Kanjeng Nabi. Ketika lahir para hadirin, Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah, khorro sajidah, langsung sujud, matanya bertengadah ke langit bumi, ke langit rumah, tembus cahayanya. Kata Abu Hurairah, atau adho kusurul ruh wasyam, eta cahaya kenapa mengkut kesan si tajri fi wajhihi, persis seperti bulan purnama, seperti matahari yang melingkar dan memutar di wajah Kanjeng Rasul waktu masih pagi. Tos dicepitan, kemudian tos pakai sifat. Ada lagi yang sangat unik itu ketika Rasul menjelang lahir malam pertama, Siti Aminah itu mendengarkan para malaikat bertasbih ibu di atas rumahnya, sangat jelas sekali. Itu di malam pertama. Malam kedua kemudian terdengar seruan dari Allah, hai Aminah, bersiaplah karena sebentar lagi makhluk termulia akan engkau lahirkan. Malam ketilu burung-burung bertasbih di atas rumah Rasulullah. Mana tasbih muji karena apa? Insan termulia akan lahir. Lebah ibu lahir baheula manu kue di luhur ieu. Bener tah entah. Aju anjing ngobok bae teuing. Inilah makhluk termulia. Dan Siti Aminah tidak diberikan rasa berat seperti halayaknya perempuan mengandung bayi-bayi lainnya, tidak, karena beliau adalah nur cahaya Allah yang dikandung di dalam perut sehingga tidak terasa berat, sehingga nyangka biasa. Saling ketika tinggali melendung ketika Rasulullah dikandung, dan lahirnya itu di atas kekempung kanan, kekempung. Nah, bahasa Indonesia kekempung. Ayo, ini di perut bawah sebelah kanan lahirnya, keluarnya seperti cahaya. Jadi kalau ada yang menafsirkan Rasulullah itu lahir dari lubang yang sama seperti kita, maaf, menurut alim ulama sebagian iman manusia ini copot dan dia dihukumi kafir. Karena Rasul bukan manusia biasa seperti kita. Jadi ulangnya rawakan kami Rasul itu lahir tidinya. Hari tidinya maknya tidinya pak. Eta tidinya tepat keluar ulang. Bapak depan sok nongan tadinya. Benar tak bu? Kemana-mana ke balai tadinya bebas lupa. Tak urang antara tidinya. Kanjeng Rasul mah cara tidinya, sanes tidinya justru eta tempat ulang. Inilah hebatnya Kanjeng Rasul. Kemudian pada malam terakhir, malam 12 Rabiul Awal, Allah menyeru kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, open the door of Jannah, buka pintu surga. Ya Malik, close the door of hell, tutup pintu neraka. Jangan biarkan setan-setan berdekayangan. Bidadari turun ratusan, ribuan bahkan miliaran menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Allah. Maka sangat wajar jika kita umatnya ikut gembira atas kelahiran beliau. Jika ada yang membid'ah-bid'ahkan tentang maulid, mohon maaf, itu bukan bangsa kita. Karena bangsa kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ustaz, maulidan itu bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada dari sononya. Pas ditanya sama saya, emang bapak pernah dari sono? Emang bapak ke sononya kapan? Ya dari sononya. Iya dari sononya dari mana pak? Ya, pokoknya berkokono aja udah. Kan waktu Rasulullah itu nggak ada muludan. Dia ceramah pakai baju luhur, nggak ada. Kayak begini, nggak otak nganggutnya gimana Pak Ustaz? Saya jawab dengan logika, tidak perlu dengan dalil. Karena kalau menjawab dengan dalil dengan orang seperti itu, mohon maaf, dalil ngajak dulu kan? Kita jawab saja seperti ini, Pak. Jika semua pada waktu Rasulullah SAW itu kemudian dilakukan oleh umatnya lalu dianggap bid'ah, mohon maaf, Rasul dulu minum dari aqua. Tapi jangan air dari aqua. Lalu sekarang umat
hanya minum di aqua, maka buang itu aqua karena bid'ah. Dulu Rasul tidak minum di aqua. Kita bukan dua. Bapak ngomong seperti itu membid'ahkan dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Mohon maaf, Bapak tadi turun dari mobil, tolong buang mobil Bapak ganti sama onta, karena dulu Rasul tidak pernah membawa mobil. Rasul bawa onta. Itu sok jengkor kau karakoba hadis siji doang kudu bid'atin doang. Hadis nanti menangimu tina cangkang uduk ibu. Semua kudu bid'atin doang. Setiap bid'ah doang itu menyesatkan. Wa kudu doang pinar dan setiap yang menyesatkan pinar ujung-ujungnya neraka jahanam. Jangan aneh. Leungit bungkus gulung nanti apa ada hadis. Saya jawab begini Pak. Lafaz kullu di dalam hadis kullu bid'atin dolalah, kedudukannya menurut ilmu balaghah itu sebagai apa? Bagaimana dia Pak? Enggak tahu kok. Berarti Bapak cuma bisa baca di CD-nya aja. Oh iya, kan saya namanya di koran. Korannya bagus utuh. Saya jelaskan Pak. Kalau orang ada yang menganggap bahwa muludan itu bid'ah, dengarkan. Pertama, Rasulullah SAW sering melakukan maulid. Mana buktinya? Beliau berpuasa setiap hari Senin dan Senin adalah hari kelahiran. Yang pertama. Yang kedua, jangankan di dunia, di neraka jahanam ada yang merayakan maulid Nabi. Siapa dia? Abu Lahab, paman Rasulullah, yang ketika mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad tercinta lahir, diberikan kabar. Yang membawa kabar pada saat itu adalah siapa? Siti Suhaibah. Lapor kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kepada kamu sudah lahir. Anu benar, percaya. Geus dibayar saya Pak. Geus lahir keponakan kula, anjeun dibayar ku kula, dimerdekakeun, dibebaskeun, susuan ku anjeun ponakan kula. Begitu dimerdekakan si Suhaibah, dia terbebas, dibayar oleh Abu Lahab. Dan kemudian Abu Lahab meninggal Bapak Ibu Saudara. Dia menjerit di neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipinggirkan oleh malaikat Jabariyah. Hai Abu Lahab, tapi direla ieu poe Senin. Kunaon kitu? Aya usaha Gusti Allah. Karena anjeun tos ngamerdekakeun si Suhaibah baheula. Nuzuan Kanjeng Rasul, maka anjeun dibere ayeuna keringanan ku Gusti Allah. Isap jempol anjeun tur kana disusu Pak. Abu Lahab muludan di neraka. Banyak orang lebih muludan. Betul. Geus itu muludan anak buah Abu Lahab. Terus ya. Lanjut. Lapat kulu bid'atin dolalah. Punten Bapak, lapat kulu bid'ahnya menurut ilmu balaghah kedudukannya adalah kullu majmu'. Cek bahasa santri mah kullu majmu'. Naon majmu' teu sakabehna. Bid'ah eta dolalah, kan aya bid'ah hasanah, bid'ah idogiyah, bid'ah siriyah. Tuh bid'ah teh loba. Ayeuna kieu urang ngundang tamu, ngaca hadorot, marhabaan, mere berkat, mere ieu, mere itu, sedekah ka jelema. Lebah mana bid'ah? Urang mana? Manya sedekah ka jelema. Ngumpulkeun jelema sakilo pada manya bid'ah. Lah mana bid'ahna coba? Betul. Nah, lamun kecuali dia aya lapat kalimat atau kata kullun nafsin dha'iqatul maut. Lapat kullu dina kalimat tersebut, dina ayat tersebut disebutnya adalah kullu jami'. Lamun kullu jami' nempel dina kullu tadi, kakarak bisa dikatakan bid'ah secara keseluruhan. Karena majmu' itu tertentu, kalau jami' itu menyeluruh. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, tidak ngaji. Terus lamun aya ngambil akhir, jawab. Kadang-kadang diberi berkat nabi rizki di bawah kemana. Dahar bi'ina kuat kah? Pan ma bid'ah bid'ah ke mulu na ustaz berkata maluna. Nah kalau itu karena maju tiga laporan Bapak dokter sedekah. Betul. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita sebagai umat yang menapelkan dan hasanah minat mati dan wasilah ayat ajar Kanjeng Rasul hadirin, kita semua bisa berkumpul di malam ini kalau bukan karena cinta kita kepada Rasul, kalau bukan ajaran kita dari Rasulullah. Lalu apakah kita mengaji kepada Kanjeng Nabi? Tidak. Apa kita menyorokkan acuan kepada Rasulullah? Tidak.
sekali di majelis taklim dan guru-guru. Di papatahan sifat 20 syarat rukun sholat, terus kemudian syarat sah puasa, syarat rukun wudu, kabeh dibacaan kusah ku guru urang taklim jumlatil alimin. Alimin itu adalah ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kalau mau ngaji ke Kanjeng Rasul sulit karena kita bukan hidup zaman nabi. Maka yang perlu kita dekati adalah mereka yang sudah mewarisi ilmu dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan nanti kita dikumpulkan di sana ibu punten dosa bermarhum aman ahad. Kelak kita dikumpulkan di alam akhirat nanti beserta orang-orang yang kau cintai di dunianya. Ibu cinta sama suami, maka ibu akan berkumpul bersama suami. Ibu cinta dengan para alim ulama, maka alim ulama pun akan berkumpul bersama kita nanti. Sedangkan kata Rasulullah SAW ada 3 golongan yang akan diberikan kewenangan memberikan syafaat oleh Allah. Pertama anbiya, kedua ulama, ketiga adalah syuhada. Ulama masuk, guru orang kenyuncung apa Yusuf di mana? Di pintu surga. Kenyuncung kata orang Cikodang ngalut ke kamar kami kepala lu karena kamar. Oh, cek Abah Usuk, kadaran yuk, udah kamarana, udah kali itu mah panas, kali, tak kalau, kalian, dia tak Abah Usuk dah, kenapa berarti dia, tuh, tinggali, babul jannatun na'im, apa pas kita sihat kewenangan kudus di Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah kenal. Datang ibu malah lebih di absen kalau usul si Titin ayah, si Kokom ayah, si Siti ayah, Ari Teh Maesaro ayah, Teh Mumun ayah, Teh Mimin, Teh Santi, Teh Andi, Ari Kak Aldebaran, si Elsa ayah. Masya Allah, Ari si Lesti kemana? Gue udah kecewa karena sudah segitu terangnya. Atau balik lagi ya Pak, kalau saya ya, gua beta nesti kapungkur, ulah jangan si Rizky biliar. Jangan tertipu oleh muka yang ganteng, belum tentu hatinya. Cukup sama AA aja. Jadi saya dulu sama si itu ibu PKK, pakai gege. Jadi saya cek ke Bogor, dia kerja tidak Bogor. Akhirnya dia WA ke saya setelah kejadian kemarin. Gimana kabarnya? Neng menyesal, dulu tidak kawin dengan AA. Bagus kok keluar. Lah dia meski itu udah menyesal. Dia bukan ayah kan? Alhamdulillah. Begitu saja semuanya sudah kumpul, maka Abah Usuk diberitakan oleh malaikat, ya Yusuf, isfah man arafta, safaatan ku anjeun, jelema nu pakai kawau ku anjeun, anu ketika di alam dunia di majelis taklim anjeun, di majelis nurul falah, sok milu kumpul pengajian. Isok ngaji mu. Isok eta kabeh bakal ka asup. Kudu di hayo asup, ayo. Blek, beres, kabeh pintu surga ditutup, blek dari dalam. Malaikat laporan, Sob, kenapa malaikat? Ini dari kata kalian dua. Barang dicek keluar ibu keres. Oh, cek Abah Usuk, kakak, udah, Kak Edi tak saya, bukan dunia. Udah, utang barang lektif jadi saya kemarin itu mah nulis asup sampai ke surga kan tadi harus diumumkan buku kiai ke ngomong pulang hes tadi dia mau di mana saya nanti lah habis mau hes saya mau ketawa ke surga tapi tetap ibu lu sholat lu ngawas lu rajin ibadah Allah insya Allah bakal mendapatkan jaminan surga dari Allah. Wabi anna marji'ah wabi anna marji'al muslimina li jinanihi
mukminina li jinani. Dan perlu diketahui oleh ibu sekalian, tempat kembalinya orang-orang mukmin adalah surga. Wa bi annal marji'al kafirina li jahannam. Tempat kembalinya orang-orang kafir adalah neraka jahanam. Asik lah cenah anu sok ngaji teh najan bari nu dipanggil ka surga bae. Nanti asupan ka surga ibu, di surganya itu nanti dikapling juga. Ada sekat-sekatnya. Mungkin ibu disekatnya pakai pagar awi di amparan huruf badak gitu. Atau negeri mereka. Anu sholat, aku udah tetap nan ayat nutara khusus sholat. Kita sok ngajamin ke naon? Ustaz, saya sudah yakin bahwa sholat saya akan memasukkan saya ke dalam surga. Mohon maaf ibu, sholat yang mana yang bisa menjamin kita masuk ke dalam surga? Sholat ibu di awal sampai akhir lu di pikiran dina jero tarang, dina jero otak, mayar hutang kabang emok yang bang otak. Yo, usolli farallahu ya barakatuh ustaz. Allah Akbar. Di luar adanya, Assalamualaikum. Tuh, tadi bang emok kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasaha ya aing dan duit. Allahu Akbar. Gusti kudu kasaha ye kula ngutang sama Allah oleh mana. Rabbana walakal hamdu kala aing neglopat ka nusa usuk subhana asa samuludan Allah. Subhana rabbil azim. Keur sujud mikiran ka palurah segala ka mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Eta saopat rakaat jelema nu aya ngebreh dina hatena leuwih di 75 dihitung. Betulkah sholat seperti itu bisa memasukkan kita ke dalam surga? Hadirin, maaf. Cina puasa kami ustaz yang akan memasukkan kami ke dalam surga? Pret, belum tentu. Sebab puasa urang mah puasa balas dendam. Isuk teh sarapan dohor teh dahar asar teh dahar lebah maghrib 3 kali dahar. Betul. Martabak bangka aya, nasi goreng aya, bubur kacang, bubur ayam aya. Eta cau nu paling tragis nu sataran yang ge aya cau. Terus tinggal ngawapkeun doang. Ngadeuleuh jeung 4 menit deui. Ya, yes. Tare. 3 menit deui. Kadenge di masjid aya sawara. Jeung nuaran Allahu Akbar Allahu Akbar barbar acan bogodong geus opat. Nu kitu eta puasa bisa ngasupkeun ka surga. Betul. Akur. Tapi jangan putus asa, terus berpuasa bari jeung balak oge. Kan kadang-kadang beres buka batur mah di masjid teh amin. Ibu maaf. Orang sibuk mencari pintu masjid, dia sibuk mencari pintu WC. Udah ngepuasa model gitu. Terus gani ya. Para sadaya. Maka yusalul mar'u ma'man ahabba. Dikumpulkannya nanti kita di alam akhirat akan bersama orang-orang yang kita cintai ketika di dunia. Cintai ulama, ulah sok hewan ka kiai. Muliakeun kiai teh lamun hirup hayang mulia di akhirat. Ustad muliakeun, santri muliakeun. Ieu mah adalah ustad teu ngariung mamawa santri na kuhenek-henek nadak-nadak cenah setan berkat lewat. Santri ulah ngarasa diri hata diaranan setan berkat tarimakeun kan memang heueuh. Sarua ulah teh setan berkat. Bicara santri, mohon maaf hadirin, acara seperti ini kalau tidak ada santri mual jalan. Kori santri, betul? MC santri, betul? Yang menyambut semua pernah nyantren, betul? Nu caramah sesatu bila betul. Santri, maka muliakanlah orang-orang yang berada di sekitar kita, yang termasuk kepada alimil ulam. Sok, yuk beberengan, sholawatan. Kita hangatkan suasana. Insya Allah Abi biasanya 2 jam kuat. Maka saya kuat insya Allah 2 jam ya, cuma tergantung tarik sih. Bohong ibu Abi mataran ngomong-ngomong gitu. Yang penting doakan Abi turun ke dia menang amal. Amplop sok mitnah bah.
urusan apa usuk kan tahu mah. Doakan yang penting turun dia menang doa duit terus kepungu 2 kali pula difitnah ya. Para hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Yuk kita selawat dengan maulid Nabi, insyaallah selawat kita akan nyampe ke Kanjeng Rasul. Sebelum bersolawat saya riwayatkan yaitu satu keutamaan dan keistimewaan solawat terjadi dulu di mana, di Tarim Hadramaut Yaman. Adalah seorang rakyat jelata yang memiliki hutang 500 dirham. Begitu mana boga hutang, mikiran kamana iya jangan duit, istighfar di kamar turun dong ibu-ibu, astagfirullah babayaran, astagfirullah Allah injama, istighfar turun mana. Ingat dia pada seorang qadhi, hakim, orang kaya di kampung tersebut. Datang dia dengan memohon, assalamualaikum wahai qadhi, aku sesungguhnya datang ke sini menyampaikan penderitaanku. Apa? Aku punya hutang 500 dirham. Kepada siapa saja? Bang Emo, Bang Mekar, Kosipah, menikah. Anu sok. Oh saya berjanji. Tak Bang Anta bu. Kalau nggak ada ya, ulah sok ngaruh tangan Bang Emo. Eta lamun menang duit tidinya pakai modal dagang pun tak ibu kurupukna bararees. Itu berapa? Lamun dibelikan tiung pakai ngaji ku ibu ngolosot bae tiungna. Geus sudah diade-adekeun tiungna. Nyaho ku lagi Bang Emo. Terus guys. Lanjut. Singkat ceritanya, kata qadhi, engkau punya jaminan apa nanti kalau kau mau bayar hutang kepadaku 500 dirham tersebut? Dia bilang, saya tidak punya jaminan apa-apa. SNK, BPKB tidak ada, surat rumah sudah tidak ada, semua sudah habis. Sedangkan hutang saya 500 dirham itu bukan hutang yang kecil. Akhirnya kata sang hakim, oke, kalau begitu aku kasih uang 500 dirham, tapi tolong jangan lama-lama, minimal 5 hari ya. Singkat ceritanya, siap. Dia pun pulang. Setelah pulang dia bayarkan, dipanggil Bang Emo, Bang Mekar, semua dinasi sama dia tuh ke koperasi, ke itu Kosipan, KBRI, KB kemudian dibayarkan. Beres 500 dirham. Nah bebas. Akhirnya mana tersiksa beban kudu mayar ke qadhi 500 dirham. Malam hari dia terbangun menggelarkan sajadah. Kemudian dia sholat tahajud kepada Allah. Selepas tahajud dia membaca sholawat kepada Nabi Ibu 1000 kali. Belum nyampe 5.000 dia kemudian tertidur, dan dalam tidurnya itu Rasulullah, assalamualaikum wahai engkau manusia yang sedang terkena beban, aku tahu dirimu punya beban, namun salawatku yang ribuan itu menembus ke telingaku, menembus ke dalam jantungku, mengundang aku untuk hadir di dalam mimpimu. Tolong titik sampaikan salamku kepada qadhi yang kau pinjam uangnya itu besok pagi. Singkat ceritanya, kaget mereka, udah isuk-isuk berangkat ke qadhi. Assalamualaikum, waalaikumsalam qadhi. 5 hari aku kasih janji, tapi kenapa kamu sebelum 5 hari sudah datang? Wahai qadhi, aku membawa kabar bahagia untukmu. Kabar bahagia apa? Semalam aku bersolawat kepada Rasulullah hingga 4.000 sampai menuju 5.000. Tapi apa yang terjadi, aku tertidur lalu Rasul pun datang lewat mimpiku menyampaikan kepadaku, dan dia menitipkan salam kepadamu wahai qadhi yang baik hati. Siapa orangnya yang tidak merasa bangga mendapatkan salam dari Rasul walaupun hanya lewat mimpi? Eta qadhi bunga lain permata. Ini benar, saya tidak ngolok, dan ini tidak mengada-ada, ini kisah nyata dan saya alami sendiri. Nangis Pak qadhi itu, keluar air mata, dia merasa sedih, merasa bangga. Karena apa? Lantaran dia mendapatkan salam dari Rasulullah melalui orang yang punya hutang tadi, yang mendawakan sholawat sampai ribuan tembus ke Rasulullah secara langsung. Baru kali ini seumur hidupku ada orang menitipkan salam dari Rasulullah walaupun hanya lewat mimpi.
Maka dari itu mulai hari ini aku bebaskan engkau dari hutang 500 dirham. Anggap saja kau tidak punya hutang. Lalu kemudian dia memberikan uang 2.500 dirham kepada orang tadi. Yang ini silakan kau bawa untuk bekal hidupmu. Hutang lunas, modal beres. Nan ukur ku maca sholawat unggul. Maka dawamkan sholawat dulu. Siapa orang yang membaca sholawat 1 kali dalam sehari semalam, Allah ganti dengan 10 kebaikan. Orang yang membaca sholawat dalam 24 jam sehari semalam 10 kali, Allah ganti dengan 100 kebaikan. Siapa orangnya yang membaca sholawat 100 kali dalam sehari semalam, maka Allah ganti dengan 1000 kebaikan. Siapa orang yang berhasil membaca sholawat 1000 kali sehari semalam, maka Allah akan ganti dengan apa? Kata Rasulullah, haramallahu jasadahu ala nar, haram jasadnya tersentuh api neraka. Subhanallah. Ayo salawat kepada Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ampunan ya saudara. Maksud maklumlah laki-laki panggilan bulan mulut dia dari dia pamit terpatah panggung K7 maka ada 8 di harapnya masih membentang 52 panggungan. Liur sakapu melayang pensiun jadi kita. Tapi dipikir-pikir deh di situ bisa nambah pemajikan kumaha. Ibu sok ya lahat ya. Doakeun abdi sing cagiran ibu. Para bapak sadaya dulur-dulur abdi dia doakeun abdi sing cagiran. Enjing abdi insyaallah ka Gunung Kencana bagian selatan. Malam Jumat insya Allah saya ke Malaysia, itu juga kalau ada yang undang. Oh, rumah tak aja nanti lupa ke Malaysia, yang diberi upin-upin. Hati-hati ya Allah wa yakum ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah kamana jalan kasaka kabituka pasisian kamana jalan ka surga kabitu ka pengajian kaditu ka pengajian salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah abang nasir liu periwit abang bokir ketelak urat mikir jangan mikirin duit tapi pikir alam akhirat tapi pikir alam akhirat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah anak iwung na pesitan buang
kene sabulan ka rasa kene mau besar ya mau balik kali nah bro nah lah ibu mah dihandap belum di luhur mau dihandap pati nahanan hoa lu di luhur banyak nonton jangan betok kucing berapa sih hadir karena Allah wajah main kita lihat tema ke belakang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW lingkungan RW 01 Cikondang Pandeglang 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah dari tanggal 5 Oktober 2022 dari tanggal benar dari sana dengan tema mari kita teladani akhlak Rasulullah SAW dan meningkatkan cinta kepadanya. Ini tema gampang mengetiknya, cuma yang susah realisasinya. Betul. Mari kita teladani akhlak Rasulullah SAW dan meningkatkan cinta kepadanya. Seperti apa yang perlu kita teladani akhlak Rasulullah? Oke, saya gambarkan mulai dari satu hikayat. Pada satu riwayat dikatakan Rasulullah SAW menghadapi seorang Yahudi pengemis tua buta. Setiap pagi nyender di pagar ibu kota. Rasul tiap pagi datang Pak, bawa bubur gandum disuapin. Yahudi Pak, maaf, berbeda agama, berbeda aliran, berbeda mazhab. Ketika disuapin si pengemis itu ngomong begini, ini nyopir saya siapa? Lembut banget ini. Ngomong-ngomong ente tahu nggak si Muhammad? Kanjeng Rasul diam semua bahasa. Kenapa? Karena itu dirinya. Ayewa, ya sama kasih makan. Saya kata pengemis tua, membawa agama Islam di Mekah ke Madinah. Sedangkan di dia terus ayat ajaran Zoroaster, ajaran aliran daripada nenek moyang kami Yahudi penyembah berhala. Kesel ayeuna kasih Muhammad. Padahal tadi mau apa kita kayak gitu diomong model gitu kan dia model orang waris Pak kalau baca di luapan ngomong ke orang ngomong luapan model orang waris ya jambak bunga jebuk patok ke tembok betul tapi Rasul tidak pernah seperti itu menjelang akhir kehidupan menjelang wafat akhirnya Rasulullah pun mewasiatkan pekerjaan mulia tadi kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, sini. Ntar kalau anda meninggal, anda wafat, anda terusik, ya. Ada pengemis tua tuh yang nyender di pagar ibu kota. Tiap pagi anda suapin bawain bubur gandum, ya. Singkat ceritanya meninggal wafat beliau Rasulullah SAW. Abu Bakar pun mendampingkan posisi tersebut, menjalankan wasiat tadi. Dongkap tadinya Abu Bakar. Kapan nih? Eta Yahudi kedengaran deh. Dongkap tadinya. Selamat pagi. Buka mulutnya kayak disuapin. Eta sendok diantar ke kana sumut ai beletok kana huntuna. Narangkok eta Yahudi kabur. Saha ieu mau apa nih? Biasa mau ka isuk teh kieu lembut. Geuning 5 kieu kasar. Abu Bakar cicing lain. Ulah Abu Bakar. Abu Bakar. Ayo jawab kasih Muhammad. Cicing lain. Malah nangis. Kenapa? Terus lo apa? Pokoknya beda kita kasih Muhammad. Abu Bakar. Ayo hewa. Mun kadeur ku aing di kita dong ternyata ditonjok ternyata. Padahal itu udah besok. Pada akhirnya hadirin Abu Bakar pun bercerita, kakek yang setiap pagi menyuapimu di sini dengan kelemah lembutan akhlaknya, dialah termasuk yang menyuruh saya pagi ini meneruskan perbuatan mulia ini. Dialah Rasulullah SAW Muhammad yang sering kau ucapkan kata-kata kotor dari mulutmu, yang sering kau benci, yang sering kau hati, dan orang itu sekarang sudah meninggal dunia. Ya Allah, cek kata Yahudi, cek pengemis tua, geuning eta nu sok mahuapan aing dengan penuh kelemah lembutan teh nu aing di hewan. Tapi can pernah aing ditampilingan ku manehna. Gusti, ku alus bagusna ieu akhlak jelema. Sujud eta pengemis tua dina sampean Abu Bakar seraya mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asup Islam Yahudi buleukeun ku akhlak nu hade baik ku peureuh. Betul.
kok hafidin kok. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Silahkan mau pilih agama mana terus, karena di sana nanti kita tempatnya berbeda-beda. Betul. Aku guru yang kau masuk Islam dikunci di hotel. Nah, kotok kalau gue dikunci. Inilah Rasulullah, akhlaknya luar biasa. Nah, alat itu udah nyampe belum sampai ke situ? Bincang, ibu, dibawa ke kiai digoy. Sigana di mana aja model kiri. Ini belum bentar. Bisa lagi nak Rodio, ayo nong sapode. Oi, ibu, dulunya. Karena menulis, jendor. Ulangi, bu. Kenapa perempuan setiap dipanggil? Untuk yang sudah aja dulu. Kalau dipanggil itu suka menyahut dengan kata tak. Kenapa tahu jawabannya? Simple alasannya. Menurut penelitian, survei membuktikan for example, karena pada diri perempuan ini terdapat pada sesuatu yang bekah-bekah. Makanya berapa TK. Aila laki, hujan, bulan. Aceh, bulan. Kunaon eta lalaki lamun dikerokeun beda jeung awewe. Berdasarkan penelitian, survei membuktikan for example, ternyata pada diri laki-laki selalu terdapat benda yang selalu ungkul-ungkulan. Mengerti gak? Dan meningkatkan cinta kita kepadanya. Kalau sudah cinta, bisa meniru alatnya, insya Allah tumbuh rasa cinta kita di dalam diri kepada Rasulullah SAW. Ini sudah bentuk daripada kecintaan kita. Tetap jalankan tradisi ini setiap tahun. Saya mohon dan saya sangat berharap kepada seluruh umat Islam di seantero jagat raya, jangan pernah berhenti mencintai Rasulullah, karena hanya beliaulah yang kelak akan diberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin. Bersama penceramah itu tetap pilih narong itu perlu. Ibu-ibu kan dari tadi udah bergumam, dari tadi udah ramai, tak kena di perlu. Lalu saya malah udah pengadilan, gitu kan Bu ya? Betul. Saya jawab apa itu perlu? Perlu itu adalah peci lu, disingkatnya belum. Udah nggak ada tambahan apa-apa lagi. Titik saja dulu nomor masjid. Oh gitu ya Bu ya. Jadi perlu peci. Segala sesuatu yang disingkat akan mudah diingat. Contoh, kepala desa disingkat apa? Kades. Polsek, polisi sektor. Kepala sekolah, sek. Wakil kepala sekolah, wakil sek. RT, rukun tetangga. RW, rukun warga. Madrasah sanawiyah, kepala madrasah, Muhammad. Ih, sok singkat. Wakil kepala madrasah, Muhammad. Berubah itu kalau Muhammad. Nomor kamarnya. Ustaz ulama hayang nempel ya aran salaki dan aran pamajikan bina anak. Kenapa? Misal salaki ibu Abbas, ibu Kokom, berarti anak Bas. Oke. Ada bari kan? Ustaz yang aran Nabi mah Dahlia. Ai salaki Dadiri, anak Nadir. Sesuatu yang disingkat akan mudah diingat, insya. Jadi perlu peci tos kan segitu. Abi mah para kasuhan asal manfaat polisi lurah pertama abi mah asal manfaat itu apa asal manfaat. Jadi lamun ngayung mata peci kita pak batu mah mereka ngayung abi mah pilu buah-buah ada anggur jeruk lamun tahu tau ngayung musuh udah nggak boleh pasti nggak terbaiki. Anak minta asluhu min Caresari. Anak saya di kawasan kampung Kasilengi. Itulah tempat kelahiran saya. Itu. Oh di Bukrengit. Berjual. Lo baru nikah. Alhamdulillah ibu. Jadi saya di Lembur Pasir Hikmah. Mual pun di negara ini. Lamun di Kurban Sawah.
Jadi dengan Abah Usut ini saya dulu sakastrologi. Ini ngaliwat bareng sampai kastro. Pan itu pangkat tertinggi dalam dunia santri, sarjana astrologi. Boleh kita gelar, mencari gelar boleh. Gelar sarjana boleh kita raih, tapi jangan lupa satu gelar sarjana, coy. Betul. Mikirin gelar sarjana, jam S1, S2, S3, S-Pro. Ujung-ujungnya obatin es beku. Ngaji gitu bisa, macam Quran dah. Ihdinas siratal mustaqim, mana pakai hasiratan. Mohon maaf. Insya didik anak-anak kita, tempatkan di pondok pesantren, titipkan di pengajian. Ibu sing rajin ke majelis. Terus kan ya, lanjut. Ibu ya, lu, Peci, luhur, baskom, abas dan sekolah pengenang guruna. Guruna dipanggil, baskom, adik. Cek guruna, Aisyah nama sudah iya ngaran baskom. Kan bapak saya mah apa? Ibu saya kokom. Oh, gitu. Hari bayar gitu. Tapi ibu nama lu namanya juga jangan dianggap bagus. Itu di Bali bagus, tapi kalau di Sunda pun Pak kurang bagus, kurang saya. Boga anak ibu burusut awewe, jongkung gede putih gitu karena lu namanya diaranan Siti Luna Maya. Begitu meski dia jadi guru diu benar porsi muridnya lewat. Selamat pagi Bu Luna. Ayo. Bagus menurut orang lain, begitu bagus menurut kita. Betul. Ratu kecantikan sejagat di kota Nigeria. Cek kurang itu mah bintangnya. Orang dibawa ke Indonesia, kata lampu paralel. Bagus di sana, belum tentu bagus di sini. Terus kan, lanjut kan, Ibu, ayo oleh-oleh di apinya. Ingatkan ya, api mah mau masih aman-aman. Dan merah runtah aja ibunya. Ayat 5 runtah. Runtah itu hurufnya ayat 5. R-U-N-T-A. Dijikan. H berarti runtah. Nah kita runtah, hiji perkara anu bakal balak dilihat oleh mata tidak sedap, maka perlu dibersihkan. Nah ini runtah nempelnya di hati manusia. Apa itu runtah hati? R yang pertama kita ambil dari huruf dari kata riya. Nah apa itu riya? Hayang ke Allah. Hati-hati itu runtah hati. Jika kita melakukan satu perkara pengen ke alam, mohon maaf, itu nggak ada di sana, nanti di akhiratnya nggak ketemu Bu. Ibu ke pengajian bawa poe saminggu baju sampai hiji 7 poe baju sampai hiji poe Sabtu kelabu poe Minggu poe Senin konen kain poe Selasa putih tulang poe Rabu hebat tai kepok poe Kamis mamping poe Jumat mah putih sampai tiluhur tahandap ibu ke majelis manjok dulu Mas selalu mari dibuat kabeh lu pakai bongkok cek baturna toko mas tak lewat salaman cakir hayang kade jaberes di dieu ngaberes di lingkungan eta hayang kaal hati-hati Bu, sifat ria itu akan menghanguskan amalan ibadah manusia seperti api yang melalap kayu bakar beakan saya kedua non lupa kurang ustaz tina lapan ujub. Apa itu ujub? Merasa diri paling gagah. Wah, dak munau aing di mulia ya munau aing. Ada ujub kan? Munau aing di mulia. Sebab nang dia munau aing. Lamun munau aing di mulia mal ya. Atau buku bae kan. Masjid wal anggus munau aing, bareng ngomong desa masuk pas. Agar ujub hati-hati. Pengajian mau tawa munau aing. Untuk naon ngaji di dalam. Dan Jerman. Yang ketiga ada huruf apa saudara? N kita mustaq dari lapan. Nifaq. Apa itu nifaq? Munafik. Jadi mengatakan harus ayo pakai gigir kaya. Boga pamajikan geus ayo balanya pamajikan batur datang karena keun. Imah aya lawangan dihareup ngadoca tina cande eta keun. Motor bagus, mobil bagus, bawa pamajikan batur, ayo pamajikan itu dibawa.
gitu mah kamu berarti kalau ada ngomong iya saudara ke dapat uang ojek apa tukang ojeknya boleh terus hati-hati nih Pak, hati-hati munafik. Yang keempat dengan kita satukan takabur. Mahwa takabur sombong, merasa diri paling gagah atau merasa level paling tinggi. Sombong. Hati-hati ancaman untuk orang sombong. Man takabur wa ta'ahullahu. Sahajauh anu merasa diri takabur, maka Allah yang akan merendahkan derajatnya. Wa man mawaman tawadhu'a rafa'ahullahu. Sebaliknya orang yang selalu merendahkan diri, Allah yang akan mengangkat derajatnya. Subhan. Ini jadi orang untuk dulu acung-acungan. Oh dulu itu dulu. Jadi dulu tidak harus jangkung dong. Tak kabur dari saudara. Dan terakhir ada huruf apa? Ha. Apa itu ha? Hasud. Apa itu hasud? Ibu ada ngomong hauk dari kada kabur gula. Artinya hauk dia bisa bawa. Hasud hadirin. Hasud itu artinya senang melihat tetangga susah dan susah melihat tetangga senang. Tetangga ibu kabel kulkas ibu pada nestiris. Eta hasud garana. Betul. Tetangga ibu kabel mobil ibu ngebul cerita. Tetangga ibu ka peser onta. Ibu haliu hayang ka Mekah. Meuli aing lupa ngendok. Tetangga ibu naik haji, ibu naik tower. Eta dalam hasud. Awas, al-hasud la yahsul maksud. Orang yang memiliki sifat hasud di dalam hatinya, meskipun sedikit taruh, maka Allah tidak akan mengabulkan apa yang dia doakan. Sujud ruku mulai hati. Kata hati-hati ibu, kudunya deh bu, karena dia tetangga. Kabeli mobil anyar. Gini mobilnya anyar gini kita Inopari Born. Mohon teh kamari bapak ngopi isu-isu budaya teh ai kururu we aya kupon. Bareng dibaca selamat Anda mendapatkan sebuah Inopari Born. Tukerkeun ku kami ka ditu ka pabrikna beneran keluar ieu mobilna kami ngadukur CF Artos 30 juta. Sedangkan mobil kan harganya seperti Inopari Born anyar teh sekarang ini 450 juta. Mun teh salama 400 jutaan. Wah lumayan. Kecil malam Jumat tahun mana urang jarah ka Banten pengaruh deket jeung jelema kita hasud jadak darah bener teh ieu mah dulu tetangga naik haji biayana tina mupuk-mupuk tai kebo tai kuda tai sapi tai embe dikumpul-kumpul dijieun pupuk dijual menang 5 tahun duit ratusan juta berangkat ke Mekah barang balik ke Mekah cek hasud sudah cenah haji tai datang. Kira-kira teh betul silangkan sifat hasud yang akan menggerogoti amal ibadah kita tuh runtah oleh-oleh itu lah bikin kita lagi datang ke imam ditanya Assalamualaikum salam pesanan runtah gimana kondah kata sekarang ambil gue ada 10 aduh jalan cara mana dibelu Bajina suaduh tak istiqo menanam dirinya berkah ayo nangale runtah runtah maksudnya dalam mak lu telok gua gawe nampui pakai imah ayah paling bawa jajak musuh kita cek dulu ke runtah dan sholat ibu dia lingkungan nanti soal betul atau ngomong gitu tadi bener. Ampunannya ke bapak-bapaknya, ibu, mau rumah tangga sakinah mawaddah. Ini resepnya dari saya, 3 huruf saja malam ini. Rawat suami dengan 3 huruf, pertama B dan kedua huruf S dan ketiga huruf D. Apa itu huruf B Ustaz? Rawat suami dengan bahasa yang lain. Apa itu bahasa? Panggilan. Setiap ibu memanggil suami dengan sebutan ketika pacaran AA, maka bawa kepada rumah tangga. Silakan sebut AA sampai seterusnya. Paling suami ibu akan menjawab dengan kata Yaki. Papa, apa?
Apa jawaban suami ibu? Ada apa mama? Pipi, pipi, ada apa ini? Atau dulu nggak maha buntut, betul? Cek ibu teh, pipa, pipa, ada apa kalau? Indah ibu rumah tangga. Panggil suami dengan bahasa yang baik. Candaan-candaan kita dulu waktu pertama kali berumah tangga itu dijadikan satu momentum, satu kenangan indah. Bila perlu ketika suami ibu ngajak naik, dulu kan kita ketemuan di cerita di pantai. Kita apa namanya backstreet, ya, mengulang backstreet mah pemukaan belakang. Ya. Flashback. Kita yang mau saya katakan. Atau nuhun. Ayo kita bikin memori dulu ketika kita pertama kali bertemu di pinggir pantai Carita. Aku lihat engkau kekalayan bawa ombak. Ayo kita bersama sekali-kali bikin suasana seperti itu. Aja. Gitu. Ya, Bu. Tidak ada wajah seindah dirimu. Kamu tuh kalau habis gajian tuh ganteng banget. Biasa kalau habis gajian begitu ya Allah. Kan awalnya baru mengajukan angkot ke masuk orang. Setoran gede, sekarang kok dong bacaan. Giliran setoran detik nyimpet dari knalpot. Oh, besok kiranya ke berat belakang rel. Kurang setoran detik. Bahasa jaga, insya Allah. Ibu punten, Siti Khadijah, Siti Aisyah memanggil Rasulullah dulu dengan sebutan apa? Pangkat dan gelar yang disebutkan. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ta'ali anta, ya Nabi Allah, ya Khatamun Nabiyyin. Pangkat yang disebut. Isok ibu nyebut pangkat ke salaki, salaki ibu lurah, ya lurah. Salaki ibu RW, ya teh. Salaki ibu RW, ya weh. Pangkat sebut. Di mata salah kita tadi ya. Cara kita yang depan. Si jendol dan si kepak. Ingat bahasa, ya, rawat jodoh dengan bahasa yang baik. Sebut namanya atau sebut panggilan-panggilan masalahnya ketika kita di upacara. Ulas kembali setiap rumah tangga terus ada sepanjang masih kita hidup. Ayang, ada apa bebek? Kita ke rumah soang dulu. Kotok di bebek dengan bersoang. Yang kedua ada huruf apa, Bu? S. Jaga suami ibu dengan sikap. Apa itu sikap? Pelayanan yang terbaik untuk suami. Pulang dari sini ibu, sikap ibu perlihatkan yang terbaik. Ambil di tangan suami. Sini tangannya. Assalamualaikum. Cek salah ibu. Kayak nol. Tutung berenang ya. Pangrasai dan galpot lokil ya. Pugu maka kaca kipeluh deh. Lamun urang uwi balik ngaji, huk aya leungeun salaki, tonggongna dicium sakali. Maka pahalana saur Kanjeng Rasul sarua jeung nyium batu Hajar Aswad di Mekah teu di ka Mekah. Hajar Aswad aya di imah. Ciuman galpoe. Barang di dulu kakak ada aswad mah bagus sih dengan melespan ya mah geheng. Di mayadul aswad lebih hidup. Di sinilah terdapat pahala mencium pada aswad. Di mana? Punggung tangan suami itu. Sikap yang baik. Yang kedua ibu, ketika Siti Khadijah dalam riwayat sedang mencuci di dapur, Rasul datang di ceramah, langsung ke dapur mau bikin kopi. Putar, nah kopinya ku Siti Khadijah lompat berobat direbut langsung. Rasul, jangan kau bikin kopi. Kalau kau bikin kopi, tugasku mau dimanakan? Pahalaku untuk siapa? Allah akan membenci aku. Maka tidak jadi ibu direbut ku Siti Khadijah. Udah, sekarang kembali ke tempat. Tunggu nanti naik datang. Beres kopi, diantarkan selesai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kopinya. Silahkan diminum. Kalau kurang manis, tambahkan gulanya. Kalau kebanyakan kopinya, berarti tambahkan lagi air. Nanti aku yang akan melayani. Tinggal teriak, panggil aku. Cukup duduk manis di sini. Ya, itu aja. Neng mau ke kamar mandi lagi. Menerusin nyuci lagi. Dari saya, kopi cantik letet patuangan Kanjeng Rasul tersuara. Sebab nilai akhlak. Istrinya
diam. Coba kemana? Ketika istri melihat suami bikin kopi sendiri, kakak gitu. Tiba-tiba kamu yang kopi tadi yang jualan. Yung kudu bawa cika, yung kurowokan, dia ngerti gitu. Pan pula urusan anak, padahal ini di cacingan, ini di bucitruk, ini di canisan, ini di laporan nonton baik, ada kudu sadar pada ditopong ada ulang. Jadi mulai mah gitu. Betul. Sikap yang kedua, ibu, yang ketiga. Tolong kalau ketika kita habis lebaran atau pas lebaran terus saling minta maaf, itu tolong cium tangan suami bolak balik, bila perlu kita cipika. Yang lebih afdal lagi ibu suami ibu duduk, nih duduk sini bangun, ya suruh minum dulu suaminya. Begitu ibu suami sudah duduk di bangku, kepala ibu ada di lutut suami, berarti ibu dekut di bawah. Ya, kayak nyembah raja. Itu pas lebaran tuh, pulang dari masjid. Bangun ke, ya. Ibu cari, kakak. Ampunan yang lahir batin. Tiru jauh-jauh rambut yang putu-putunan. Tiada jauh-jauh dampak yang ngencang. Ampunan yang dibawa lagi tangan baik kakak. Jadi kakak tarik sabun. Ningali istri modal gitu, etak lalaki sana dan kumis nama pelang celik. Betul. Nangis pasti. Apa kata suami ibu? Nek, ayah dia kakak tu hamburan kan nek. Jangan kamu tiba lah tu dah ngarusakan cantik nek baik. Kakak malah mungkin kata ayah saya sokongan dengan gitu untuk baik. Hamburan nek. Atau malah anjing yang lagi sama aku kakak dijual pakai kawin dari. Oh jadi dia mau jual anjing lagi setan dicakap sapi. Belum terima. Tidak di sini kepulang. Sikap yang baik. Di lebaran di Kalimantan pun tempat yang saya perhatikan survei membuktikan mayoritas suami istri kalau lebaran, Waalaikumsalam. Pak, hamburannya bagus kemana kan? Betul? Enggak dong katanya kalau ikut sakit. Atuh balik ngaji ya tiung belum dialungkan gue sakit atuh. Sikap pun. Pulpen ibu ayah hadis di kitab ada Nisa halaman 292 juz pertama. Rasul berkata begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa ayyuma imra'atin qabalat zawjaha itu binafsiha faka'an nama qara'atil Qur'an isnatain asara marratan. Wa ayyuma imra'atin qabalat zawjaha, seorang perempuan mencium pipi suaminya tanpa dikomandoi. Pipi binafsiha, penuh dengan hawa nafsunya, keinginannya sendiri. Satu kecupan, Pakaan nama qara'atil Qur'an isnatain asara marratan, Allah beri pahala perempuan tadi istri tadi sama dengan menamakan Quran 12 kali tadi. Alhamdulillah, satu kecupan 12 kali tamat Quran 12 kali 24 kali diciptakan 30 kali tamat Quran 30 kali 12. Ustaz, kalau pengen tamat Qurannya lebih dari 100 bisa cetek belum syaratnya cici kakak dibilang ayatnya betul lesih ya beres dicium suami ibu buru kuntunan selagi ibu teh anak ayu panggil daerah mana ceng tadi ada karya tunari gitu pak susulah Ustaz Doso kunaon emak dia kasurupan apa biasanya tergilok hari ini
kecuali ternyata membangkitkan gairah suamimu. Kecup dia waktu rubuhan di koer dari koer. Ayah sholat di cium kemarin ke RS. Hidup atau ini. Terus kan, tidak cukup sampai di situ kata Rasulullah. Setiap ayat yang kau bacakan dari 12 kali tamat tadi satu ayat, Allah ganti dengan apa? Kau bisa hasanatan 50 kebaikan. Masya Allah. Dan tidak cukup sampai di situ para hadirin sekalian. Setiap kecupan yang kau daratkan di pipi suamimu, satu kecupan Allah ganti dengan apa? Madinatul Jannah, istana-istana surga ibu nanti di akhirat. Tah, karene. Aku pin surga ada di sana. Salah. Lagi yang coba diatur. Keliru. Aku pin. Kedengeran? Itulah hikmahnya ngaji. Bisa balik ke dia pas siap-siap dicetak ke mobil ini. Loh, gue lah mau kita taruh. Asal air gulai saja. Dicingkat. Hadir karena Allah yang main. Huruf terakhir. Huruf apa? D. Rawat suami dengan dandanan yang cantik. Ustaz, dandan cantik itu yang seperti apa? Lihat di Qutbul Hujan, Rasul bersabda, Rasul mengatakan, "Idza nadarta ilaiha syarrafta." Apabila engkau dipandang oleh suamimu menyenangkan, tong berengut kita banget. Ini banget dong bulu kerek ada. Asu berasu. Ustaz, apakah dandan yang cantik itu kita harus memakai Wardah, Mirabella, blush on, lipstick Ines, rasa strawberry? Aduh, itu. Terus apa dia? Jangan kau perlihatkan muka masam. Wa in tuti'a amrahu. Ketika suamimu memerintahkan, laksanakan. Wa antapi ruka samahu. Tidak sabar minta usaha tarimakeun. Kalau mana kadang teman saya teh awalnya diberi detik molotov. Awalnya diberi detik mau ngomong. Sesuatu yang diberi detik tak mau. Diberi detik tak mau. Diberi detik tak mau kayak apa? Coba ini dulu diterok-terok buka tidak masalah di pabrik itu. Masya Allah ibu. Dandan yang cantik. Jika engkau mau menghadapi suamimu, maka penampilanmu harus menjadi seperti ratu. Ingat. Jika engkau mau keluar rumah, kondangan, ke pasar, penampilanmu harus seperti hantu. Bukan itu. Keluar doang. Tuh ngelayangan salaki alamatan berogi. Makanya di parenya ku salaki pakai dasar umumnya dokter sore. Di parenya teh kebesekan salaki mah. Pas diangkat kayak tepol teh lokol. Abu teh salaki nak udah. Coba nek kondangan. Eta minat seungit. Buat-buatan. Nanti parenya ku salah minat jalan atau subuh-subuh di bukjil mata nanti kondangan apun terutang di gacor lu karena beli di pasar nanti parenya salah utang pekat orlet 18 di parenya ku salah itu dibuka berorlet ngapain atau yang salah sedangkan teh biasa itu untuk yang halus di kerok aslinya dipicit diganti disulam kerjulang halus hujan gede pohon barang ada apa pakaian keluar ada empat ngajai tanpa pakaian halus teraman aku suruh kucai itu berkaitan doang tidur nasro bilang lagi mau pakai lupa tajur imas salah kita kerjin aja dia nggak dosa sawannya cek salah kita sudah kena tuyul dia kali pakai orang pemajikan apa musuh na'udzubillah ini semua na'udzubillah ini kali runtah BSD sudah saya persembahkan untuk bapak dan ibu sekalian. Mohon maaf saya tidak bisa panjangkan lebar soalnya tidak bisa panjang lebar dia hitung kalau surur ijabat berdakwah habis silaturahmi ke orang di sadayana ke orang Cikondang mana kita pukul orang terkenal tertahu banyak habis Cikondang ini nah
sampai mobil abi balik kayak taruhan gitu. Oh nggak ada aneh mana? Tong dianggap boleh ya di mana? Saat itu pamitnya mereka bilang lantaran abi engin nuhun izin tamu tujuh pada mangkat ke Gunung Kencana wilayah selatan. Kok itu nu hade nu goreng nu dongkap diri abi terutama ka guru-guru ngaos dia nu teu diampura pilih ayat-ayat Al-Qur'an anu kurang lengkap anu teu kabaca ayat secara utuh pilih ayat hadis anu teu sesuai sareng asbabul wurudna tapi nu teu diampura lantaran abi masih dalam tahap belajar. Sebelum saya tutup yuk urang sasalawatan babarengan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa barik Sidana wa bilana ya wasi'al ya Rabbi Mustafa sidana wa bil ya wasi'al karami ini najarami sayang kok kena jambatan ini hayang kami di bokok dalang apaan ya Rabbi Mustafa balik mengandoya wasi'al karami ini ibak mobil berem dihadekeun ini radaku pagana adi belum tedayekeun ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waqfir mama doya wasi'al karami ngelabatu kaji gudeg di guhaku kulingan boga minantu rada budeg kemitoha ditampilingan ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waqfir mama doya wasi'al karami aki-aki tesa jalanan ini di udang domba lalaki zaman ayeuna pamajikan hayang dua ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waqfir mama doya wasi'al karami na banjaran ngeduk belut kaji guha paeh ge teu panasaran sobo belut jeung mitoha ya Mustafa balik maqasidana waqfir Baya wasi'al karami selawe 25 mobil sedan cekna hejo awewe zaman ayeuna bisa kangdan tepung ngejo ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waqfir mama doya wasi'al karami selawe 25 titik ketot katai awewe zaman ayeuna latih baki warta Mustafa balik maqasidana waqfir mama doya wasi'al karami naik sado kaparung panjang kudana gugudu bukan pidato maulah panjang-panjang betengkulang syukur bukan ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waqfir mama doya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Doakan mudah-mudahan di Masjid Jami Al-Barokah sing berkah sallallahu ila yaumil qiyamah mudah-mudahan kampung Cikondang sing diberkahkan ila yaumil qiyamah. Saat itu pamitan kami atur terakhir angkat tangan Bu, angkat tangannya yang tinggi balik ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.